Perkenalkan, nama saya Putri Syafaqaila. Pertemuan 5 kali ini saya ingin membahas tentang pengertian bahan baku. Pengertian bahan baku merupakan bahan langsung atau direct material, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan utama atau bahan pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan baku juga biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk dalam harga relatif tinggi dibandingkan bahan pembantu. Contoh dari bahan produk itu yaitu kursi rotan, bahan kayunya rotan. Adapun bahan pembantu dari produk kursi rotan yaitu paku, lem, kayu, dempul, dan lain-lainnya. Berikutnya ada tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, dengan disusun anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu. Yang kedua, dengan anggaran bahan baku dapat diketahui bahwa harga bahan baku sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Yang terakhir, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk pembelian bahan baku. Penyusunan anggaran bahan baku. Dalam penyusunan anggaran bahan baku tidak diperlukan metode penilaian seperti metode FIFO atau first in first out dan masukan pertama keluar atau MPMK. Metode rata-rata metode LIFO atau last in first out atau masuk terakhir keluar pertama atau disebut juga MTKP. Karena metode penelitian sediaan berkaitan dengan penurunan harga pokok bahan baku per unit, sedangkan dalam penyusunan anggaran sudah ditentukan harga pokok standar bahan baku per unit. Metode penilaian sediaan pada umumnya ditetapkan pada akunting keuangan. Akunting keuangan mencatat transaksi yang sudah terjadi. Biasanya harga pokok bahan baku per unit yang dibeli banyak kenyataannya aktual. Berbeda dalam akunting keuangan perlu menentukan harga pokok bahan baku per unit. Biaya bahan baku standar per unit produk. Biaya bahan baku standar per unit produk adalah kuantitas standar bahan baku dikali harga standar bahan baku atau dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Harga standar bahan baku adalah taksiran harga per unit bahan baku. Kuantitas standar bahan baku adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Penentuan kuantitas standar bahan baku dimulai dari penetapan spesifikasi produk, baik mengenai ukuran, bentuk, warna, karakteristik, pengolahan produk, maupun mutunya. Anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai dapat disusun dalam satuan barang dan dalam satuan uang atau rupiah. Anggaran biaya bahan baku disusun berdasarkan anggaran bahan baku dipakai dalam unit atau satuan barang atau kuantitas standar bahan baku dipakai. Yang pertama ada kuantitas standar bahan baku dipakai. Kuantitas standar bahan baku dipakai disusun berdasarkan anggaran produk ditambah dengan data kuantitas standar bahan baku per unit produk. Yang kedua ada anggaran biaya bahan baku dari data pada kuantitas standar bahan baku dipakai ditambah data harga standar bahan baku. Anggaran sediaan bahan baku. Sediaan bahan baku awal periode akan datang merupakan sediaan bahan baku akhir periode sekarang. Jadi untuk mengetahui sediaan bahan baku awal periode akan datang dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan berupa neraca atau laporan laba rugi pada periode telah lalu. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah menentukan sediaan bahan baku akhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran belian bahan baku. Untuk menyusun anggaran belian bahan baku diperlukan data anggaran biaya bahan baku dan anggaran sediaan bahan baku dengan rumus sebagai berikut. Belian bahan baku sama dengan sediaan bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku dikurang sediaan bahan baku awal. Laporan belian bahan baku. Misalkan anggaran belian bahan baku bulan Februari tahun 2016 pada perusahaan kecap asli dibandingkan dengan laporan belian bahan baku atau realisasi. Bagian pembelian membuat laporan belian bahan baku bulan Februari 2016 seperti tabel 5.9. Sebelum membuat tabel 5.9 yaitu laporan belian bahan baku,
kita harus membuat terlebih dahulu anggaran belian bahan baku seperti tabel 5.8. Anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Bila beli bahan baku seluruhnya dibayar tunai, maka anggaran kas keluar untuk beli bahan baku sama dengan anggaran belian bahan baku. Sehingga tidak perlu lagi membuat anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Akan tetapi, bila syarat beli bahan baku sebagian tunai dan sebagian lagi kredit, atau seluruhnya kredit, maka dibuat lagi anggaran kas keluar untuk beli bahan baku dan juga dibuat anggaran utang usaha. Seperti tabel di bawah ini, yaitu anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Sekian penjelasan materi dari kami.